Nah, jadi hadisnya mengatakan kasamtus salah, aku bagi sembahyang, sholat itu artinya adalah Fatihah. Kasamtus salah baini wa baini abdi, aku bagi sholat, karena sholat Al-Fatihah itu banyak nama-namanya. Ada dikatakan di dalam kitab tafsir itu 10 macam. Ada yang mengatakan daripada ulama mengatakan 10 macam juga Fatihah. Beberapa ulama mengatakan 10 macam, termasuk Abah Sakumpul mengatakan 10 macam juga. Jadi apa ngarannya 10 macam nama Fatihah itu? Nah, ini yang 10 macam itu nama Fatihah. Yang pertama yaitu adalah Fatihatul Kitab. Satu Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Fatihah juga. Misalnya, marilah kita membaca Ummul Kitab. Berarti kan Al-Fatihah, baca Fatihah juga itu sama. Nah, Sabtul Masani, iya juga itu Fatihah juga. Suratul Hamdi, Fatihah juga. As-Salah, Fatihah juga. Ngarannya Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu surah mencukupi, melengkapi, itu Fatihah juga. Al-Wafi'ah itu yang menyempurnakan, menunaikan bacaan-bacaan. As-Syifa penyembuh, Fatihah juga. Kan semua maknanya. Al-Asas itu Fatihah juga. Jadi artinya Al-Asas itu fondasi. Macam-macam nama surat Al-Fatihah itu. Jadi semua itu terhimpun ada 10 macam dari nama-nama Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musalli rahimahullah wa nafa' ana ubi ulumihi biradaini amin. Segala puji bagi Allah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini selalu Allah berikan rahmat dan taufik dan hidayah, dan selalu diridainya, dan selalu kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamna Sulaimana wa qulana ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dauda sabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbi Musa wa Harun wa Ibrahim ya Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li khususan Al-Majlis Ta'lim Al-Khair bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu telah membaca Fatihah demikian itu, maka diserupakan kamu menjadi termasuk golongan orang-orang yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka itu pada apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita membaca surat Al-Fatihah itu sebagaimana petunjuk, maka kita termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam hadis, maksud membaca surat Al-Fatihah itu yang dimaksud adalah pertama sebutan bahwa membaca Fatihah itu benar-benar dengan lisan dan hatinya. Itu pekerjaan fikih namanya. Membaca Fatihah yang keduanya itu lisan dan hati.
Dan itu ada terbagi dua, ada sekurang-kurangnya atau disebut dengan Ashabul Yamin. Nah, Ashabul Yamin itu orang yang membaca Fatihah di mulut dahulu diiringi oleh hati. Jadi di mulut dahulu diiringi oleh hati, itu Ashabul Yamin namanya. Jadi seolah-olah mulutnya itu adalah gurunya, guru oleh hati. Nah, itu yang termasuk Ashabul Yamin. Nah, begitu mulut kita mengata Bismillahirrahmanirrahim, dalam hatinya pasti Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini perlu dipahami dulu. Kemudian kita Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hatinya Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dalam hatinya Ar-Rahmanir-Rahim. Dan sedemikian rupa terus dia sampai selesai. Begitu membaca surat Al-Fatihah. Itu yang dinamakan Ashabul Yamin. Yang lebih baik daripada itu, nah ini pemakaian arwah atas sakempol. Jadi kita ambil ini lah pemakaiannya, kebalikannya. Hati dahulu membaca, hanya untuk membaca. Artinya beriringan dengan hati. Nah itu kan boleh lagi. Makanya kalau sudah ajarkan beberapa yang lalu, kita kepingin hendak makan sop, hati kepingin tapi untung hati. Nah, atau liur keluaran hendak makan sop, begitu datang sopnya lalu kada menerima. Nah itu lain caranya. Kata yang dimaksudkan ulun ini, tanamkan di dalam hati. Jadi beriringan hati membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untungnya Bismillahirrahmanirrahim. Hati dulu, hati itu adalah Rabbi. Rabbi itu Rabb itu Allah. Hati itu Rabbi Allah. Ini paham-paham dulu lah. Enggak paham yang depan enggak akan datang. Jadi yang lebih baik itu adalah bacaan orang-orang muqarrabin, yaitu orang-orang mulia, arwah sakumpul. Nah, mereka itu adalah hati menjadi guru oleh mulut. Kebalikannya, mulut itu merupakan penterjemah daripada hati. Jadi sebelum mereka itu menampakkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam mulutnya, di dalam hatinya sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati dahulu. Nah ini bila dia memakai menggunakan bacaan tersebut, insya Allah bila tak kumpul dengan orang-orang wali-wali semuanya. Asal muncul-muncul. Ini dalilnya harus disampaikan, karena hadisnya harus disampaikan, supaya paham. Kalau orang biasa kan belum mengajari kan soal kayak ini, hanya bacaan ini. Belum dijasahkan sudah. Nah jadi mulut itu di dalam hatinya sudah mengatakan, sebelum mulut mengatakan, hatinya sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Baru mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untungnya. Hadirin itu Pak, di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim habis kada. Bila hendak mengatakan itu diingatnya Bismillah itu sudah sampai ke untung. Paham lah? Jadi keiringan hati sudah tuntung, hanya untung sudah tuntung. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati kita itu kalau sampai dimasuki oleh pemikiran memancar pikiran kita. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya untungnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bacaan Arabi. Ar-Rahmanir-Rahim, hatinya Ar-Rahmanir-Rahim.
Untungnya Ar-Rahmanir-Rahim. Hati berdahulu sehingga untuk baik-baiknya kayak apa? Sami Allahu liman hamidah, makmum sami Allahu liman hamidah. Itu juga artinya bila imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana lakal hamdu. Itu diumpamakan jangan berdahulu daripada imam. Jadi hati itu, jadi untungnya itu sebelum mengatakan hatinya sudah mengatakan. Berdahulu hanya di mulutnya, dan itu sudah paham arti maknanya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, mungkin paham dulu. Artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengerti sudah tujuannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sudah paham enggak? Dengan nama Allah Pengasih lagi Penyayang. Jadi semuanya dipakai, fikihnya dipakai, tauhidnya dipakai, ma'rifah dipakai, ma'as makam dirinya pun dipakai. Aku memulai juga ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Pengasih lagi Penyayang. Artinya aku memulai pekerjaan sembahyang ini, atau aku memulai bacaan surat-surat Al-Fatihah ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aku memulainya pekerjaan ini bila sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan nama Allah, lalu kita memujinya Allah. Ya kan? Ulangi lagi, dipahami lagi. Aku memulai pekerjaan sembahyang ini, atau aku memulai bacaannya ini, surat Al-Fatihah ini, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aku memulai dengan pekerjaan ini bila sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan nama Allah, kita puji Allah. Jelas sudah? Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, lalu kita puji Allah. Memulai ini dengan Allah, bukan dia yang memulai, paham kan? Dengan dia aku nih memulai, dengan nama Allah memulai Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah artinya awan dia memulainya, aku bisa memulai. Nanti perlu dipahami. Lalu pujian kita kepada Allah, tapi hatilah dulu lah, hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hatinya membaca jangan kita Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hanya muntung jangan gitu. Baik-baik aja. Muntung mengata hati betul dulu sebelum muntung. Maksudnya kita bisa coba yang latih dulu, nanti dilatih dulu. Hati itu hati. Bismillah. Sudah. Hati sudah menyabak, muntung sudah tak budi. Hati sudah betul dulu. Nah, sudah tak sini sudah. Kayak itu. Jadi lalu kita puji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya lalu kita Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan Allah dimulai ini pekerjaan ini sembahyang. Ulangi. Segala puji bagi Allah yang dengan Allah dimulai ini pekerjaan ini sembahyang. Apa sedekah? Ar-Rahmanir-Rahim. Untungnya hatinya Ar-Rahmanir-Rahim, lalu untung Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maknanya, tapi rasanya nikmat, rasanya nyaman, rasanya bahagia, rasanya senang,
Begitu kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, rasa senang, rasa bahagia, ada namanya yang kita. Ini maknanya. Rasanya bisa juga merasakan. Nah, keuntungan yang berada dalam ini, rasanya nih di Ar-Rahmanir-Rahim, rasanya nyaman, bahagia. Aku nih sayangi si Din. Itu dirasakan di dalam hati, rasanya sampaikan ke dalam hati. Makanya bila sudah sampai ke situ 75 dunia akhirat, 25 aja lagi dunia. Kalau waktu beribadah seperti tadi, jangan terbalik. Ashabul Yamin itu terbalik, Salawi akhirat 75 dunia. Jadi muqarrabin artinya 75 akhirat, 25 dunia. Nah itu. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maknanya, tapi rasa nikmat saja, rasanya nyaman, rasanya bahagia, rasanya senang. Begitu kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, karena maka dalam hati dia. Jadi itu ada rasanya. Jadi paham kalau dah artinya dah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang tadi pengasih, penyayang, rasanya senang. Itu ditanamkan, jangan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Itu orang sembahyang umum. Nah, itu umum. Isi datang kemudian itu dengan itu tadi. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Ini ada dia baca Maliki yaumiddin. Sabtu amdalnya itu Maliki yaumiddin. Imamnya Maliki yaumiddin. Bila ada satu kan Maliki yaumiddin. Bahasa kampung tampar. Maliki yaumiddin, satu kali. Artinya raja di hari kiamat. Rasa kita ada rasa takut karena berhadapan dengan raja. Di hari kiamat ada rasa gemetar menghadapi hisapannya Allah. Nah, kayak apa hisapan Allah itu dirubah Allah jadi rahmat dan nikmat? Ya ini pelajarannya. Ini ada lagi istilahnya itu apa maksudnya? Yang kayak ini, yang kayak itu ada lagi. Ini sudah iya artinya nang pelajarannya sebelumnya Allah sangkul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu artinya rasanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Di situ kita merasa bahwa hanya satu-satunya Allah yang ditaati, yang diikuti, yang dicintai, yang diharapkan segala-galanya. Artinya segala-galanya tadi kan sudah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta pertolongan. Artinya itu rasanya apa? Kita merasa lemah, kita merasa kada punya apa-apa, kita rasanya kada punya kemampuan. Kalau ditolong, kalau kada ditolong oleh Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita rasa lemah, rasa kada apa karena berkasih dintulung aku kau beribadah kawa melaksanakan sembahyang. Karena makanya ya. Nah itu ngarannya karena Allah membawai yang sembahyang. Jangan dulu aku kadang hilang, jangan dulu. Ini belum tahu paham lagi nabi hilang dulu. Kasap sudah, kasap, jujur deh kasap, tapi segalanya kasap-galaan. Nah, jadi ulangi lagi, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta tolong. Artinya itu rasanya apa? Kita merasa lemah, kita merasa kada punya apa-apa, kita rasanya kada punya kemampuan. Kalau kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ngarannya menyerahkan diri kita di makna Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya rasanya apa? Rasanya ada harapan, rasanya ada berharap kepada Allah agar ini diperkenankan, agar ini dikabulkan hajat kita tadi. Ihdinas siratal mustaqim, ada harapan bagi yang nampakkan sesat, ada harapan kebaik. Itu dimaknai. Makanya jangan baca Fatihah tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu nang sudah belajar ya, nang sudah belajar, nang baru belajar aja kita ajar Bapak ini memakai bacaan apa lagi Ashabul Yamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu penjelasan daripada Siratal Mustaqim tadi. Jadi jalan yang lurus itu yang kami minta Tuhan. Itu macam apa namanya kita? Jalannya yang orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka daripada para nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimarahi oleh pian, yang dimarahi oleh Allah, yang tersesat mereka itu. Indah dalam bahasa kita. Nah jadi kita bila membaca Fatihah dengan demikian itu, dengan pemahaman, dengan mulut, dengan hati, dengan perasaan, maka termasuklah hadis Nabi mengatakan asamtus salah ini wa baina abdi nisfaini nisfuha li wa nisfuha li abdi wali abdi ma'asa'al yaqulul abdullah alhamdulillahi rabbil alamin fayaqulullah azza wa jalla hamidani abdi wa asna wa layya wa huwa makna qawlihi sami'allahu liman hamidah al-hadis. Nah itu semua hadisnya sudah terbuat. Artinya aku sembahyang ini dengan hadis qudsi Allah berfirman melalui Rasulullah. Jadi hadis qudsi menyampaikan dengan berfirman dari Nabi kita. Artinya kita mengikuti dengan Nabi. Nah Nabi itu gurunya siapa? Allah. Kita pun gurunya siapa? Para ulama, para alim-alim berguru di sana. Sidin itu yang menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada Allah. Titiannya, yang tuh sudah tahu jalan sampai mungkin kalau tahu tuh batu licin, naik taksi sambil kena aja batu licin, jalan kada tahu, holingan, tahu lah holingan, bingung, biasanya sungilan di mana sudah. Berterikat balon, jurang puncak, mata hutan. Karena ada tahu, ya kan? Kamu sudah tahu jalannya, tenang aja, nya tahu, tenang. Sudah sampai batu licin, turun intinya. Oh ini batu licin. Nah itu artinya tahu jalan. Artinya dia
melalui dari guru-guru alim ulama hanya tahu hadirat Allah melalui dari Rasulullah dulu. Itu maksudnya. Nah, jadi membagi sholat antara aku dan hambaku dua paruh itu yaitu separuh untuk aku di sini dan separuh untuk hambaku. Bagi hambaku apa yang dimintanya, hamba mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka Allah azza wa jalla berfirman, hambaku memuji aku dan menyanjungku, dan itulah makna ucapannya. Semoga Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Itu Al-Hadis. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada bersahut-sahutan antara Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hati tadi kamu dong. Bismillahirrahmanirrahim, tidak mentongnya, tapi hati berdahulu. Lalu pilihnya muntung berdahulu, hati membaca. Allah ada menyahut. Tahu gerapian. Ini hadis sudah dijelaskan. Hati dahulu, bila pihak hati dahulu hanya membaca Fatihah yang untungnya Bismillahirrahmanirrahim. Hati hanya untungnya Bismillah, jangan berbunyi. Artinya diiringan bimbay, tapi kan bimbay karena berbunyi sedikit. Untung tadi. Nah itu kena Allah sahuti ucapan dia. Nah jadi bisa bersahutan antara Allah dengan membaca surat Fatihah tadi. Jadi antara Allah yang membaca surat Fatihah, begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab, jakarani abdi. Ujar Allah, jakarani abdi. Ujar Tuhan, hambaku menyambut aku, hambaku memuji aku. Disebut sidir, itu nah, memuji aku di sidir. Kedua, bulan lalu kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kan? Allah menyahut hambaku mengingat aku, memuji aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Ucapan kita apa? Nah, macam itu. Ucapan kita kepada Allah menyahut hamidani abdi, hambaku memuji aku, ujar Tuhan. Ulang ulangi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi makna bacaan diwujudkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi satu akan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ucapan kita kepada Allah. Allah menyahut hamidani abdi, hambaku memuji aku, puja Tuhan. Artinya diganasi dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah mengatakan menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku dan memujiku. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Allah menjawab, azza wa majadani abdi, memuliakan, mengagungkan aku oleh hambaku. Ujian tadi itu. Bila kita berkata dengan demikian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Allah menyahut minta ibadah wala'an layak penuh. Engkau beribadah, aku yang menolong, kata Tuhan. Artinya apa? Siapakah setiap kali kita melakukan ibadah itu Allah akan menolong, akan memberi pertolongan.
untuk hamba-hambanya, untuk manusia itu yang beribadah. Jadi apabila kita menyelesaikan ibadah itu, artinya dengan Allah yang bisa menyelesaikan ibadah itu. Dengan sebaik-baiknya asal kita bujur-bujur, sungguh-sungguh beribadah itu. Maksudnya bujur-bujur itu kayak apa? Yang berhadapan awan kurang berpandang siapa bujur-bujur Allah, jangan tidak mau olot. Bujur-bujur ini berpandang awan Tuhan mau olot kemana-mana. Makanya itu artinya yang ada di Saudi Allah orang macam itu. Maka sudah dipelajarkan mata kita ke tempat sujud jangan lepas daripada sejadah. Batisnya ma'andak seperti ini, tangannya bagian seperti ini, sudah dijelaskan tangan bagian seperti ini. Ini lam alif, lam awal, lam akhir, mengikuti ini jempol ke hati. Ini jangan dilepas lagi, jangan dirubah lagi. Programnya Allah yang dirubah, rancangan Allah ini yang dirubah lagi. Kita melakukan rancang sholat supaya sendiri kaum menyahuti. Jadi sekali kita beribadah itu bersambutan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya. Ini kadang barang aja, asas sembahyang aja jangan. Nah inilah sudah nang belajar. Jadi setiap kali melakukan ibadah itu adalah Allah akan memberi pertolongan untuk menyelesaikan ibadah. Itu dengan sebaik-baiknya asal kita sendiri bujur-bujur, sungguh-sungguh beribadah itu. Kayak apa ibadah? Kayak apa sulitnya? Asal kita sungguh-sungguh, pasti Allah akan menolongnya. Contoh misalnya umpama pianto hendak menghafal Quran, tapi suatu ibadah asal kita sungguh-sungguh, Allah pasti akan menolong. Asal bujur-bujur menghafal Quran, atau misalnya sembahyang nih, aku mau niat kalau sembahyang malam ini 1000 rakaat, 1000 rakaat, ada tanggungan sama baca 1000 rakaat. Asalnya bujur-bujur, sungguh-sungguh, Allah akan niscaya menolongnya. Tuntung 1000 rakaat, bacaannya kan, nah kayak tadi, tuntung. Nah itu karena kita bujur-bujur minta ibadah wal alayya kuno. Jadi Allah setiap akan menolong orang yang beribadah. Nah ini boleh dijelasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu laka wa ashhadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni bi khairika min khairihi wa a'udzu bi izzatika wa qudratika min syarrihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun ijazahkan sudah kemudian bila kada paham minggu kita ulang akan. Nah jadi hadisnya mengatakan kasamtus salah, aku pergi sembahyang, sholat itu artinya adalah Fatihah. Kasamtus salah baini wa baini abdi, aku bagi sholat karena sholat Al-Fatihah itu banyak nama-namanya. Ada dikatakan di dalam kitab tafsir itu 10 macam. Ada yang mengatakan daripada ulama mengatakan 10 macam juga Fatihah. Beberapa ulama mengatakan 10 macam, termasuk Abah Sakumpul mengatakan 10 macam juga. Jadi apa ngarannya 10 macam nama Fatihah itu? Nah ini
Yang 10 macam itu nama Fatihah. Yang pertama yaitu adalah Fatihatul Kitab. Satu Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Fatihah dua. Misalnya, marilah kita membaca Ummul Kitab. Berarti kan Al-Fatihah, Fatihah juga itu sama. Sabtul Masani, iya juga itu Fatihah juga. Suratul Hamdi, Fatihah juga. As-Salah, Fatihah juga. Ngarannya Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu surah mencukupi, melengkapi, itu Fatihah juga. Al-Wafi'ah itu yang menyempurnakan, menunaikan bacaan-bacaan. Asyifah, penyembuh, Fatihah juga. Kan semua maknanya. Al-Asas itu Fatihah juga. Jadi artinya Al-Asas itu fondasi. Macam-macam nama surat Al-Fatihah itu. Jadi semua itu terhimpun ada 10 macam dari nama-nama Fatihah. Jadi bila ada orang membaca misalnya mau apa Mahadarah, marilah kita juga bersama-sama membaca Al-Kafiyah. Jadi itu, nah mengenal tahu ya Allah. Atau kita mari kita sama-sama membaca Al-Asas. Bingungnya karena ada tahu. Nah ya Allah, nah itu fondasi dari segala nama-nama Fatihah. Jadi Fatihah itu ada inti segala di dalamnya adalah Al-Quran. Nah itu jadi amun pian mengamalkan Fatihah bacaannya yang tadi, ada sarana pian membaca pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu rezeki. Karena rahmat itu ada di surat Al-Fatihah. Makanya Fatihah itu yang diutamakan jujur-jujur. Ada hadis mengatakan man salata wa ibadata irfan akanallah. Artinya orang yang melaksanakan salat daripadanya dia berkata mengata dengan Fatihah, biarkan dia membaca ayat asal Fatihah, cukup bacaannya menurut dalam contoh kayak seperti sembahyang sunat ada ayat kan Fatihah aja termasuk sudah di dalam Al-Quran. Jadi itu amalannya bujur-bujur baca Fatihah tadi. Nah jadi sebenarnya kita adalah kita baca dengan ada hawalan kita malam ini. Jadi mudah-mudahan nah jadi minggu akan datang ulun hendak menghauli arwah sakumpul. Nah, jadi mau hendak dapat syafaat beliau orang ulun bacakan menakibnya sedikit dari sakumpul, kemudian kita melanjutkan pelajaran kita juga. Nah, jadi kita malam